desain. Di sini kita akan mengimplementasikan sebuah desain ke dalam RAD Studio ya. Jadi kita di sini tidak belajar tentang UI dan UX. Jadi kita hanya belajar mengimplementasikan saja. Nah, jadi nanti kita akan membuat tampilan di RAD Studio seperti ini ya. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini saya punya channel YouTube ya, cuma baru beberapa video saja. Ini channel YouTube saya, Blank Konpa, kemudian ini GitHub saya, dan ini email saya. Oke, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi, yang pertama kita bikin project baru, jadi file new, kemudian multi device application, kemudian blank application. Oke. Oke. Nah, kemudian kita atur dulu lebar dan tinggi dari formnya. Jadi yang pertama itu kita taruh layout dulu di sini. Oke, kemudian kita set content, kita set none lagi. Oh ya, di sini nanti kita akan belajar tentang styling komponen yang pertama, kemudian kita belajar anchor, dan yang terakhir kita akan belajar sedikit tentang multi-thread ya. Oke, lanjut, kemudian kita set dulu background-nya di form, di bagian properties, fill, kemudian di kind ini kita set bitmap. Jadi untuk background-nya kita kasih gambar ya. Kemudian kita cari gambar. Di sini saya menggunakan background ini ya. Sorry. Nah, ini. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita set warp mode-nya, kita set stretch. Setelah itu untuk ini oke. Untuk layout ini kita set kita atur dulu panjang, tinggi dan lebarnya. Jadi di sini jadi kita atur bottom dulu. Kemudian marginnya mungkin oke. Dan kita set none lagi. Nah, untuk anchor-nya ini kita set AK bottom, AK right, dan semua di set true ya. Jadi nanti ketika layar screen di HP itu berubah-ubah, jadi dia tidak bergeser atau melewati batas layar. Seperti itu. Kemudian kita taruh rectangle di dalam layout tadi. Kita set content, kita set none. Kemudian ini kita terus semua. Ini kita kasih nama dulu ya. Ini kita kasih nama domain, dan ini kasih nama payment. Oke. Kemudian kita set stroke-nya, kita set
stroke kainnya kita set none. Selanjutnya warna rectangle kita kasih warna putih. Kemudian kita kasih shadow agar tidak tabrakan dengan warna yang backgroundnya. Kita kasih ke rectangle-nya. Kita kasih nama, kemudian opacity-nya kita kasih 0,25 saja. Oke, selanjutnya kita kasih rectangle ya, circle ya. Di sini. Ini kita kasih size-nya misal 250 besaran 150. Oke. Kita set agak keluar dari layout. Kemudian untuk stroke kita kasih ketebalannya atau thickness-nya itu 3. Dan warnanya kita set agak keabu-abuan ya, abu terang. Oke, setelah itu kita taruh circle baru di dalam T-circle ini ya, untuk tombol yang ini. Kita kasih taruh di sini. Nah, kemudian untuk anchor-nya, anchor ini dia karena ini berada di kanan atas, jadi untuk anchor kita set true yang angka right dan angka top. Jadi untuk angka left dia di set false. Untuk ini sudah benar. Oke, kemudian ini kita kasih nama JE profile. Untuk fill-nya kita set kind bitmap. Ini untuk foto ya. Jadi di sini wrap mode-nya kita set tile stretch. Kita cari foto. Oke. Seperti itu. Kemudian untuk ini kita set stroke-nya 2. Kemudian kita set abu-abu muda. Oke, untuk kain, oke, kita namakan dulu di sini CI setting. Dan untuk kain kita set bitmap ya, karena ini nanti berisi gambar. Ini kita cari fotonya di icon. Nah, ini wrap mode-nya kita set stretch. Oke. Nah, kemudian sini ada label, 2 label, kita taruh di sini. Label. Oke, kita taruh di sini. Oh, ini agak ke sini ya. Ini kurang ke tengah. Oh, pantas. Sorry, salahnya 35 harusnya. Oke, kita set lagi. Oke, selanjutnya kita taruh label di sini, kemudian kita kasih label bawahnya. Oh iya, jangan lupa kalau kita mau compile di Android, untuk font size-nya itu kita rubah ya. Jadi biar nanti ketika dibuka di Android itu, ini kita ubah agar jangan default. Nanti kalau ini kita set default, ketika di compile di
Android nanti fontnya jadi mungkin size-nya jadi 15. Defaultnya 15. Jadi ini kita set ubah misalkan 14. Nah, untuk ini 12,5. Ini label nama, ini label. Set auto size. Kemudian ini, jadi misal nama kita Oke, ini kita bold. Oke. Oke, selanjutnya kita kasih line ya. Untuk ini line yang ini bisa pakai line atau bisa pakai rectangle, bebas. Di sini saya contohkan menggunakan line, line. Kita set di sini. Untuk line tipenya kita set bottom dan tingginya kita set 10. Untuk stroke ketebalannya kita set 4 ya. Ketebalan 3. Oke. Untuk warnanya kita set light gray. Oke. Setelah itu untuk anchornya itu agar dia mengikuti lebar, kita set angka right dan angka left, kemudian angka top juga kita set true. Jadi ketika ini dilebarkan, screen size-nya lebar, dia mengikuti. Oke. Oh ya, untuk ini juga ya, kita set angka right, angka left, angka top, kita set true. Oh ya, kita belum kita save dulu. Tutorial implementasi. Save. Oke. Selanjutnya di sini kita taruh button. Saya biasanya menggunakan corner button. Untuk button sebenarnya bebas ya. Kita taruh corner button di sini. Seperti ini. Button lihat jadwal. Ini lihat jadwal. Untuk anchornya kita set right dan yang angka left ini kita set false. Jadi ini biar dia ketika layarnya melebar dia tidak ikut melebar ya. Jadi dia mengikuti posisi tetap di posisi pojok kanan seperti ini. Jadi kalau misal ini di set true dia akan ikut melebar. Nah, kalau mengecil aja mengecil. Seperti itu. Oke. Mas Doni, ya. Tunggu sebentar. Agak di-slowin ya, pada kecepatan, pada ini nih nggak bisa ngejar. Okay? Oh iya, oke. Okay. Sorry. Ya, thank you. Oh iya. Oke. Kemudian kita set, kita taruh listbox ya untuk penempatan datanya. Listbox.
Jadi untuk menaruh data tuh bebas ya, bisa pakai vertical scroll view atau bisa pakai list view, bisa juga pakai list box. Di sini saya contohkan pakai list box. Oke, setelah itu kita kasih nama sini lb data. Setelah itu oke. Nah, setelah itu kita bikin tampilan datanya. Jadi di sini saya membuat tampilan datanya dulu, mendesain tampilan data di waktu desain ya. Jadi nanti tinggal kita clone saja. Jadi kita taruh layout di sini, taruh layout, kemudian kita set panjangnya sedemikian. Nah, kita set tingginya misal 100. Nanti kita bikin tampilan datanya seperti ini. Oke, setelah itu kita kasih nama di sini load temp. Nah, sini saya pakai rectangle untuk tanggalnya, menampilkan tanggal yang ini. Ini bisa juga pakai image ya. Sini saya pakai rectangle, tapi kalau pakai image nanti kita ekspor dulu ini, kemudian kita set image-nya pakai ini. Tapi di sini saya contohkan pakai rectangle. Oke, setelah itu sini rectangle. Oke, warnanya ini. Oke, jadi oh ya, di sini saya ada aplikasi untuk mengambil warna ya. Ini pakai apa nih namanya? CC Picker. Jadi ini aplikasi untuk mendapatkan value warna. Jadi tinggal kita pencet Alt dan X. Nanti kalian cari di internet ya. Nah, nanti otomatis value warnanya muncul di sini. Oke, kita copy, kita pakai warna ini 28166F. Kita set di sini. Oke, sini kita pagar FF dan copy paste value-nya tadi. Nah, oke, di sini tak jelasin sedikit untuk FF ini adalah opacity ya. Jadi misal ini FF kita ganti misalkan 90, dia opacity-nya akan turun seperti itu. Jadi, untuk FF itu opacity-nya 100, kemudian 6 angka belakangnya itu value dari warnanya. Oke, selanjutnya untuk stroke di sini kita set none ya. Nah, setelah itu Y radius sama X radius kita set 25. Oke. Oke. Untuk lebar mungkin 45. Setelah itu kita taruh ini garis ke bawahnya. Bisa pakai rectangle atau bisa pakai line. Oke, sini saya pakai line ya. Oke, kemudian untuk line type kita set left. Kemudian ini L, kita kasih nama L10. Untuk warna kita samakan. Ini untuk warna stroke ya. Warna stroke kita samakan. Kemudian ketebalannya kita set 4. Untuk width-nya kita set 4 juga. Jadi menyesuaikan. Oke, kita taruh tengah.
Jadi untuk menggeser sedikit-sedikit bisa pakai kontrol arah ya, kontrol arah. Oke, setelah itu ini kita klik kanan, kemudian kontrol, kita set send to back. Oke, selanjutnya di sini kita kasih label untuk tanggalnya. Kita masukkan ke dalam rectangle ya. Kita set content dulu. Setelah itu kita set none lagi. Oke, kemudian anchor-nya kita set true semua. Untuk warna ini kita set white. Kemudian untuk horizon align-nya kita set center. Nah, oke, untuk font size-nya mungkin 15. Ini bold kita set true. Oke. Oke. Kemudian kita untuk nama kita kasih nama label LPL TGL. Oke. Nanti kita set dinamis agar dia bisa seperti ini ya. Ini jadi nanti pas waktu add datanya nanti by coding. Oke, setelah itu kita taruh label atau kita juga bisa copy paste ini. Oke, kita set di sini. Oke, setelah itu pakai ini. Oke, fontnya besar juga, 1,5. Oke. Oh iya, ini tingginya kita naikin sedikit 120. Oke. Ini tingginya juga kita set 65. Oke, untuk warna label tadi kita ubah sesuai dengan ini ya. Dan di sini ada jam. Oke, ini kita taruh di sini. Ini label kita kasih nama LPL jam. Dan ini kita kasih nama LPL makul misalkan. Oke, ini kita set bold, dan warnanya kita set light gray. Ya, 10 plus 1. Oke. Oke, setelah itu oh ya, sini kita taruh button di dalam sini untuk button lonceng ini, notifikasi. Kita pakai corner button. Jadi nanti kita akan ubah di stylenya ya. Untuk corner buttonnya ini. Oke, untuk size-nya kita set 35 mungkin. Oke. Kita atur di pojok, kontrol arah panah ke kanan ya. Oke, setelah itu anchor-nya kita set. Sini angka left kita set false, kemudian angka right kita set true, dan angka top kita set true. Oke. Setelah itu ini untuk ini bisa pakai ini ya, corner button juga. Oke.
set kayak gini. Kita taruh 2 biji ya, 2 komponen, sorry. Ini kita kasih teks masuk, dan ini kita kasih teks keluar. Oke. Oke, setelah itu kita coba ubah tampilannya menggunakan stylebook ya. Jadi untuk mengubah tampilan komponen itu, kita bisa klik kanan komponennya ini, kemudian kita edit custom style. Nah, setelah itu, di sini kita bisa mengubah tampilan dari komponen yang kita ingin ubah tadi. Nah, di sini saya mengubah ini ya, button lihat jadwal. Saya ubah mau seperti ini. Oke. Jadi ini warnanya ini sama. Nah, ini kita set warnanya fill. Ini kita set. Nah, untuk kainnya kita set solid. Setelah itu kita kasih nama stylenya di sini ya, style name. Style name kita kasih nama misalkan button main. Jadi bebas untuk pemberian nama style ini. Setelah itu kita klik tombol ini, kita apply, dan kita close, kita save. Nah, oke, terus ini klik masuk ke style lookup. Nah, kita kasih nama button main sesuai dengan yang kita namakan tadi. Oke, seperti ini. Kemudian untuk warna kita set white. Dan stylenya kita set bold. Oke, untuk size-nya mungkin 211,5. Oke. Ini kita besarkan sedikit. Nah, untuk Y sama X radius kita set 8 ya. Oke. Kemudian untuk yang ini, yang lonceng tadi, ini. Nah, kalau untuk membuka style tadi bisa double klik ini ya, SB, double klik ini. Oke. Nah, di sini, jadi ketika kita misalkan ini tab style designer terbuka, kita mau mengubah sebuah komponen, itu kita close dulu ini. Kalau mau pakai cara seperti ini, misalkan mau mengubah ini, itu kita close dulu ini. Nah, baru kita edit custom style seperti ini. Nah, jadi nanti kalau misalkan ini style designernya terbuka double-double, seperti ini, nah nanti itu tabrakan kadang tabrakan style designernya. Oke, kemudian ini yang untuk ini ya, kita ubah, kita kasih nama dulu, misalkan button image, button img. Nah, kemudian untuk backgroundnya kita visible false. Untuk clipnya kita set content, ini kita set 222 untuk marginnya. Itu kita apply. Ini untuk style lookupnya kita kasih nama sesuai dengan yang kita kasih nama style name-nya tadi, dan image. Oke. Setelah itu kita ubah yang ini, dua ini ya, seperti ini. Seperti dua ini. Oke, kita bisa langsung ke sini, bisa copy paste ini ya. Ini klik kanan, copy, kemudian kita klik paste di sini. Nah, ini kita kasih nama style name-nya itu button status misalkan. Oke, untuk
sorry, kita close. Nah, oke. Kemudian untuk background kita set visible. Nah, untuk clip ini kita set left ya. Jadi dia untuk tempat sebagai ikonnya ini kita set left. Kemudian untuk apa namanya, lebarnya mungkin kita set 28. Nah, untuk teks ini marginnya kita set 0 saja. Untuk left dan right. Untuk clip ini, untuk left kita set 0, untuk right kita set 2. Dan kita apply. Nah, kita tinggal kasih nama style lookup-nya sesuai dengan yang kita kasih nama style nya tadi. Add status. Nah, oke, setelah itu kita kasih icon ya. Kita bisa pakai image list di sini. Oke, setelah itu kita kasih nama image misalkan. Kita double klik, kita add. Oke, sini. Kan, nah ini kita add, oke, kemudian no, kita set no. Jadi biar dia tidak di skala. Jadi ketika dia berada di layar HP yang lebar itu, dia gambarnya tidak pecah. Oke, tambah ini. Kita apply. Oke. Nah, kemudian ini untuk image, kita set ini ya, image. Kemudian ini gambar lonceng. Ini kita set image. Ini kita set ini kita set ini. Oke, setelah itu, nah ini untuk teks horizonnya kita set leading ya. Oke, untuk font size-nya mungkin 11,5. Kita set bold. Oke, kita naikkan sedikit. Oke, ini kebesaran ya. Ini kita ubah di button image tadi. Untuk klipnya kita set 44, kita apply. Kebesaran klip. Oke, ini 6. Apply. Salah, sorry, yang ini. Kita set 6, marginnya kita apply. Nah, udah. Oke, setelah itu sudah ya ini ya. Oke. Ini sudah. Ini angka sudah. Oke. Ini kita set left. Ini angka right. Set seperti ini, kemudian ini. Oke, sudah. Nah, oke, setelah itu kita akan menampilkan datanya. Nah, untuk menampilkan data kita by coding ya. Jadi ini bikin prosedur baru untuk menampilkan data. Prosedur add item. Ini oke, di sini ada dt
date time, kemudian makul, oke, kemudian makul jam, J awal, J akhir. Setelah itu ini ya, S masuk, status masuk, sorry, ini makul J awal, J akhir ini kita tipe datanya string. Kemudian untuk status masuk dan status keluar sama status notif itu integer. Seperti ini ya. Nah, kita buat konstanta dulu di sini. Const ini s yes sama dengan 1, s no sama dengan 0. Oke. Ini setelah itu kita tekan ctrl, Ctrl Shift C. Nah, dia muncul ini otomatis. Setelah itu kita kasih variabel baru di sini lb list box item. Satu lagi lo itu t-layout. Nah, ini kenapa t-layout itu karena untuk ini ya, untuk layout ini pakai layout. Jadi saya pakai t-layout. Jadi misal ini pakai rectangle ya, berarti di sini pakai t-rectangle. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bikin untuk menempatkan datanya di ini ya, di list box item di lb.2 sama dengan t list box item dot create, ini lb data, kemudian lb dot parent itu lb data. lb data itu list box-nya ini. Oke, setelah itu lb dot width itu lb data dot width minus 6. Kemudian lb dot height tingginya itu sama dengan bottom dot height. Jadi karena list box-nya ini itu untuk menempatkan layout-nya ini, jadi tingginya disesuaikan dengan bottom ini. Oke, seperti itu ya. Kemudian lb is selected itu false, lb dot select table itu false. Oke. Oke. Setelah itu kita clone loadtem-nya ini. Kita clone loadtem-nya ini, caranya itu lo.2 sama dengan t-layout, buka kurung, tutup kurung, di dalamnya kita kasih nama loadtem.clone. Nah, clone di mana? Itu kita clone di list box item ini. Jadi dimasukkan di list box ini ya. Setelah itu lo.position.x kita set 0, lo.position.y kita set 0. Setelah itu lo.width lebarnya kita sesuaikan dengan list box, panjang list box lb.width. Setelah itu oh iya, sebelum kita clone, di atasnya sini kita masukkan dulu datanya sesuai ini ya. Jadi seperti ini, lb label tanggal text itu format
datetime. Jadi kita bikin tampilan seperti ini. dd dt plus pagar 13 ini untuk enter ya. Pagar 13 itu untuk return key, enter kayak gini. Plus format datetime, format datetime-nya triple M, ini dt. Oke. Setelah itu label makul .text itu makul, label jam .text itu J awal plus J akhir. Kurang. Oke. Setelah itu masuk ini. Nah, ini if sorry. Nah, untuk ini ya, untuk ini kita kasih nama dulu. Ini button masuk, ini button keluar, dan ini button notif. Ini 3 ini. Oke, setelah itu kita Oke, nah sebelum kita masukkan ini itu, nah ini as yes as no ini sesuaikan ya, sesuaikan dengan image-nya kalau bisa agar menyingkat coding saja. Jadi ini untuk no, ini untuk ya, untuk true, ini untuk false, ini untuk true. Jadi 0 itu tidak, 1 itu ya. Jadi sebenarnya bebas, cuma ini untuk agar memperingkas coding saja ya. Jadi ini sesuaikan dengan ini. Oke, jadi kita tinggal button masuk dot image index itu s masuk, dan button keluar dot image index itu s keluar. Oke. Nah, kemudian untuk button notifnya, untuk image index notifnya itu if s notif itu sama dengan s yes, sama then button notif dot image index itu sama dengan sama dengan ini ya, 2. Image index-nya 2. Oke, di atasnya kita button, sorry, ini button notif ini enggak perlu, ini visible saja, visible true. Di atasnya button notif dot visible false. Jadi ini jika ada notif, ini maksudnya jika ada notif itu berarti button notifnya itu tampil. Kalau tidak ada, dia tidak tampil, visible-nya false. Oke, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita tampilkan datanya. Jadi kita bikin prosedur baru, prosedur fn load data, Ctrl Shift C. Oke, setelah itu kita bikin variabel total data integer, dan ini
datanya kita kasih 10 misalkan. Untuk menampilkan data seperti ini, for i 0.-1 begin end. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan multi-thread ya. Jadi ini kan add data ini dia mengupdate GUI ya. Jadi kita kasih coding seperti ini, thread.synchronous new procedure begin add. Oke, setelah itu ini add item. Jadi ini cuma data sampel aja ya. Ini time, ini kemudian dt sama dengan 0. Ini biar datanya beda aja. Jadi setelah itu dt makulnya ini. Oke. Makul C awal 10.00, C akhir 12.00, S masuk, S keluar, S yes, ini kita set S yes dulu, S yes, S yes. Oke. Setelah itu dt ini kita tambah dt plus 1. Jadi biar ini tanggal sekarang, ini tanggalnya kita plus 1 hari. Jadi biar ini tampilan datanya beda. Ini biar tidak sama semua. Sebagai sampel saja nanti. Oke, setelah itu, nah ini di kita bikin prosedur baru ya, prosedur set form. Nah, kemudian untuk loadTemp.visible. Nah, loadTemp-nya ini ketika formnya kita show, dia harus hilang biar nggak mengganggu tampilannya. Jadi kita set visible langsung ketika dia tampil. Jadi ini di event form on show. Nah ini kita kasih prosedur tadi. Oke, setelah itu untuk listbox data.item.clear. Jadi datanya kita clear dulu. Data di listbox ini. Nah, setelah itu di sini kita pakai tasking. Ini multi-thread ya, task.run, .start. Kemudian prosedur begin end. Ini kita kasih ini fn load data prosedur tadi. Nah ini error ya. Jadi sebelum itu kita tambahkan dulu di sini di use-nya di system.reading. Ini ya, system.reading. Bisa seperti threading. Nah, seperti itu. Kemudian oke, udah. Kita coba running di Windows dulu. Oh iya, sorry, ini belum muncul. Ini di sini ya, belum saya add objeknya. Ini karena tadi kan loadTemp-nya kita set visible.false. Nah, di sini ketika setelah kita clone, itu kita set true. LO visible sama dengan true. Seperti itu. Nah, kemudian kita add objek listbox-nya yang kita bikin tadi dengan coding seperti ini, lb data
listbox-nya tadi, kemudian add object, kemudian LB yang ini. Nah, seperti itu. Nah, tadi scroll view-nya kita set false ya. Ini show scroll bar. Kita coba running. Bentar. Add item, LO, layout, button, form show, data. Ini ada yang salah di sini. Oh iya, ini lo.parent-nya lupa. Ini parent dari layout ini itu LP ya, LP yang ini. Oke. Nah, kayak gini. Oke. Nah, tampilannya seperti ini kurang lebih ya. Jadi kalau di Windows itu ini masih ada apa namanya bordernya. Tapi kalau dia compile di Android dia nggak ada bordernya. Tapi bisa juga kita edit di style designer ya. Jadi seperti ini, kita klik kanan, edit, kita klik kanan listbox-nya, kemudian kita edit custom style. Nah ini kita hapus saja, edit, delete. Nah ini kita hapus juga. Nah ini untuk ini LP data, LP main. Bebas ya untuk style name-nya ini. Nah untuk menghilangkan bordernya tadi, itu bisa menghapus ini. Menghapus ini kan ini, yang ini. Nah, atau kita juga bisa, sebenarnya bisa mengganti ini menggunakan rectangle ya. Jadi biar misalkan background-nya ada warnanya merah atau gimana, biar tidak susah-susah kita bikin PNG-nya seperti ini, kita bisa alternatif lain, kita bisa menggunakan rectangle. Nah ini kita hapus saja yang source lookup-nya. Oke, kita apply. Nah ini LP-nya, style lookup-nya kita ganti LP main. Nah hilang dia. Oke. Nah seperti ini. Nah, oke. Nah terus apa ya? Nah terus jika kita mau mengklik itemnya gimana gitu. Nah, jadi jika kita mau mengklik itemnya ini kan, nah ini kan dia tidak bisa diklik nih. Jadi kita untuk case ini kan saya menggunakan listbox. Nah, jadi biasanya saya tampung datanya itu di array. Jadi di sini kita bikin array data, misalkan ini array of record. Misalkan sebagai contoh aja ya, ini dt date. Oke, kemudian di sini tadi fnload data tadi kita set length-nya, panjang array-nya, ini r data, kemudian panjangnya total ini ya. Setelah itu di sini kita masukkan datanya i.dt, detik 2 sama dengan
dt. Nah, setelah itu jika kita mau menampilkan, ini kan kita pakai list box. Jadi kita masuk ke event on item click ya. Di sini on item click. Nah, kita tampilkan data tadi. Misalkan show message itu R data, buka kurung tutup kurung, yang kota ini ya, apa ini namanya. Kemudian item dot index, kemudian dt, ini dot to ini format data aja, format data, kita copy paste yang tadi. Di sini formatnya misalkan dd fmm. Nah, kemudian di sini ini adalah data tanggal. Oke, seperti itu. Kita running, kita coba. Nah, ini 28. Nah, ini 28 September, 29, 30, 1 Oktober. Nah, terus bagaimana kalau kita mau mengklik yang apa namanya komponen yang ada di dalam lotem tadi? Itu gampang, kita tambahkan coding di sini ya. Jadi kita buat dulu apa namanya prosedurnya. Jadi misal event on click ya. Jadi untuk kita bikin prosedur ini and click notif, buka kurung tutup kurung, ini sender, terus t object, Ctrl Shift J. Nah, setelah itu nah, setelah itu ini bentar. Ini di button notif ini untuk hint-nya, untuk apa namanya hint, mana hint? Hint ini kita kasih keterangan as notif. Ini untuk keterangan aja nanti as notif. Oke. Terus di sini, nah di sini di bawah low.visible.2 ini kita cari di dalam kontrol di dalam kontrol ini ya, di layoutnya ini 0 load.control count minus 1 to begin, dan kita end. Di dalamnya kita kasih coding if load.control E is the coordinate button, dan begin. Setelah itu dalamnya juga di sini if the corner button, buka kurung, dalamnya load.control E .hint, hintnya sesuai yang kita tulis tadi ya. Di sini hint not as notifnya itu as notif, hint sama dengan as notif, dan begin and di sini kita copy paste aja ini. Nah, ini on click titik 2 sama dengan ini ya, fn click notif ini, kemudian kita break. Oke, sudah. Terus ini
message, ini notif. Oke. Nah, oke, kita run. Oke. Nah, ini ketika notifnya diklik, dia muncul ini notif. Ini ketika itemnya diklik, dia muncul itu. Oke, seperti itu. Terus oh iya, misal oke, seperti itu. Nah, oh ya, ketika kita mau compile ke Android, jangan lupa stylenya ini. Stylenya ini kita masukkan juga ke Android ya. Jadi jika ini belum ada Android, kita pencet tombol ke sini. Kemudian Android Like, kita select. Nah, setelah itu kita tinggal copy aja ini. Klik kanan, copy, Android Like, ini edit, paste. Oke, seperti itu aja. Terus kita close, kita save. Nah, misal kita mau coba compile ya. Oke. Oke, so, kita compile ke Android ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Ini notif, ditambah. Nah, mungkin cukup seperti itu ya untuk diskusi kita kali ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau apa, monggo saya persilahkan. Baik teman-teman, yang mau bertanya silakan. Nanti yang mau ngulang-ngulang praktek nanti di YouTube ada. Yang masih mute silakan ininya di unmute dulu ya. Mas Fajar, saya mau tanya nih. Oh ya, monggo. Ini tadi kan settingannya waktu Android-nya di run kan ini Mas portrait ya. Coba misal dijadikan landscape, ini mengikuti nggak desain-desainnya yang tadi? Terima kasih. Oh iya, sebentar. Untuk diubah ke landscape, kayaknya belum ya. Jadi saya contohkan di sini. Jadi tetap harus kita atur ulang di desainnya. Jadi kayak gini hasilnya. Kalau landscape ya. Oh iya. Kelihatan nggak? Iya, sip. Nah, mungkin nanti kalau mau diatur-atur mungkin kita set di sininya kali ya. Ini kita... Mungkin Mas bisa diulang di sesi Anchor tadi, settingan Anchor ya gitu. Oh ya, baik. Jadi tak jelasin sedikit aja ya. Jadi untuk Anchor ini itu
kenapa saya pakai Anchor? Di diskusi sebelumnya saya sudah menjelaskan ya. Jadi kalau kita mengatur align-nya itu otomatis, itu dia ketika menampilkan tampilan atau menampilkan form, ketika form di show misalkan, nah itu akan waktunya itu agak lama. Jadi dia nge-freeze sebentar, terus baru tampil. Nah, makanya di sini saya menggunakan Anchor agar dia ketika form itu di-show, dia lebih cepat untuk tampil. Nah, kemarin saya sudah membuat perbandingan ya. Jadi saya menampilkan 100 data menggunakan align-nya itu saya atur otomatis dibandingkan dengan menggunakan Anchor. Jadi menggunakan Anchor itu 10 kali lebih cepat dibandingkan kita mengatur align-nya ini. Nah, terus ini fungsinya apa ini yang true false ini? Jadi di ini itu, nah ketika untuk sebenarnya kita bisa ngecek di sini ya, ketika misalkan ini kita set konten, nah itu di sini sudah otomatis Anchor-nya di setting. Nah, misalkan kita set lab, itu dia Anchor-nya juga otomatis. Jadi ketika kita pengennya ini kontrolnya ini berada di kiri terus gitu. Nah, kita tinggal set Anchor-nya aja seperti ini, yang live ini. Tapi kita set non dulu, kita atur manual untuk Anchor-nya, kita set manual. Nah, seperti itu. Nah, misalkan ini nah, seperti ini tadi ya, yang button lihat jadwal tadi. Nah, ini kan ketika formnya, ketika size form atau screen dari HP kita lebarkan, dia kan mengikuti nih. Seperti itu. Nah, ini agar dia tetap berada di posisi sebelah kanan terus, itu seperti ini. Di angka top dan angka right. Kita set terus seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Mas. Jadi, kalau mungkin sering coba-coba aja. Jadi nanti pasti paham untuk mainin Anchor ini. Ya Mas, terima kasih. Mas Fajar, aku tambahin dikit. Iya. Itu kalau mau misalnya desainnya antara portrait sama landscape, itu bisa manfaatin view. Ya, view itu. Yang ini ya. Coba kita bikin view Android, pilih aja dulu, pilih view Android. Oke, yang mana aja. Nah, di situ sebelah kanan ada tuh pilihan dia landscape atau portrait. Coba. Iya. Nah, kita jadi pada saat seperti ini, dia akan landscape, dia akan ikuti desain seperti ini. Tapi yang portrait desainnya sendiri lagi. Oh iya, makasih Pak Iwan. Yo. Oh iya benar, bisa seperti ini ya. Oke. Mungkin ada yang lain bertanya seputar ini. Ada yang nanya nih di Zoom chat, Mas. Kalau mau bikin laman kedua, apakah pakai form lagi atau gimana layoutnya? Oh iya. Jadi ini ya, ini karena diskusi seminar ini saya pakai form biar cepat aja. Kalau saya biasanya itu pakai frame. Jadi di kitab saya ada sampelnya. Jadi bentar. Nah, ini ya. Ini don ini don ini yang FMX template Android FireMonkey. Nah, di sini kalian tinggal download aja. Ini sudah ada keterangannya ya, gimana cara nambah layout baru, terus cara menampilkan layout frame tersebut, itu sudah ada keterangannya di sini. Jadi kalian tinggal download ini di kitab saya, tinggal diatur sesuai dengan tampilan yang kalian mau bikin, kayak gitu. Oke.
Baik, yang link yang GitHub tadi bisa di sharing di grup nanti Mas ya. Oh ya, siap-siap. Oh iya ini ya, ada yang tanya lagi, mana tadi dari atas. Yang lain Cara silakan. ganti warna bar Android kayak yang di Facebook gimana? Oh iya, cara menambahkan title barnya. Di sini kita tambahkan dulu, kita tambahkan use ya. Di sini kita code defined Android yang if and if di dalamnya kita kasih Android API.helper. Nah, kemudian di event on create ini nah, di event on create ini kita copy saja. Ini kita copy paste di sini. Nah, codingnya Android helper activity get window, kemudian set ini set status bercolor. Jadi ini misal kita set warnanya ini ya, yang ini gambar dolar FF paste. Nah ini untuk men-set status bercolornya yang di atas di Android itu. Nah untuk yang navigation-nya itu di sini juga ada navigation bercolor. Nah ini untuk mengatur warna navigasi bercolornya. Oke, contoh nih kita compile ya. Oke. Nah, kayak gini, dia status bar sama navigasinya berubah sesuai dengan warnanya. Seperti itu Mas, siapa tadi ya? Mas Diksi ya? Oke. Oh iya, ini Ada Mas lagi. Diksi. Mas GitHub-nya tadi belum sempat kecatat. Oh iya. Dibagikan nanti. Nanti dibagikan. Ini saya bagikan. Nanti tak share di grup ya. Ya. Yang ketinggalan nanti mantau-mantau YouTube-nya KPPDI. Oke, terus Mas Aida lagi. Mas Fajar masih ada yang mau ditambahkan? Tidak ada. Itu mungkin itu dulu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau apa? Ini antara dua pada bingung apa pada mengerti ini mau ditanyakan nih. Oke. Kayaknya udah pada cukupan nih. Nanti kita terus di grup aja Mas Fajar ya. Oke, siap. Yo. Bagaimana, masih ada yang lain?
Sementara cukup ya. Mungkin udah nggak sabar pengen praktek nih. Iya. Oh iya. Di YouTube saya juga ada tuh tutorial. Ah ya. Jadi apa namanya? Di sini ada contoh tutorial dia pakai mendesain ini ya, apa namanya, tampilan kayak gini. Part satunya jadi ini ada tutorialnya di YouTube juga, contoh bikin seperti tampilan seperti ini, mungkin bisa ditengok, di subscribe juga boleh. Harus Mas, harus. Iya. Iya. Nanti linknya jangan lupa juga Mas. Oke, siap. Oke. Itu Mas Fajar, pakai PC apa pakai laptop ini ya? Pakai laptop ini. Pakai laptop. Iya. Kenceng ininya. Simulatornya. Ini anu kok, device langsung ini. Oh, di HP itu. Ini pakai Visual ini. Pakai Ya, apa? visual itu ya. Lebih cepat dia langsung. USB itu masih USB ya? Iya. Ini Ke Jadi device kita langsung tampil di ininya ya, layar komputer. Iya. Baik, masih ada lagi atau kita sudahin saja? Oh iya, lupa ini. Terakhir tapi ketinggalan. Kalau misalkan kita mau load image dari URL, mungkin di next ya, Mas ya? Iya, mungkin next saya kasih tutorial. Oh iya, di sini juga ada di GitHub saya contoh load image. Mungkin nanti bisa dicek di GitHub-nya. Ada contohnya. Ini ya. Ini contohnya kayak gini. Ini ada pakai tasking, multithread, parallel for. Dia meload gambarnya. Nanti bisa dicek di GitHub saya ya. Ini ada tutorial cara installnya juga, ada contoh aplikasi demonya. Gitu. Oh iya, sip, Mas. Mungkin ada lagi. Yang link Play Store-nya sudah ada, Mas. Gimana? Link Play Store-nya. Oh, link Play Store tuh ada, tapi udah jarang update saya di sini. Saya udah jarang update sih. Udah nggak pernah saya update. Sip. Bagi teman-teman yang mau lebih mendalami. Itu yang di Play Store pakai Delphi semua, Mas, yang di-publish? Iya, pakai Delphi semua ini. Kalau Play Store itu masih bisa 32 atau memang harus 64 bit, Mas, untuk di-publish? Harus 64 bit. Harus include 64 bit.
Oh, berarti include 64 bit ya? Iya. Di pengaturannya yang Untuk siapa nih Mas Amin? Mas, video Zoom-nya bisa diunduh. Nanti video Zoom-nya nyusul besok apa lusa atau lusanya lagi. Kabar ya. Sementara lihat YouTube-nya Mas Fajar aja. Dan jangan lupa di-subscribe. Subscribe, ya benar. Oke, masih ada lagi? Cukup ya, kayaknya cukup ya. Udah berapa? 1 jam, 2 jam hampir ya. Iya. Yang lain, suaranya mana? Sama-sama. Itu teman bule tadi gimana? Iya, boleh tadi gimana? Siapa namanya ya? Yo, Mas. Ya udah kalau kayaknya udah pada mulai pamit. Kita udahan dulu aja Mas Fajar ya. Oh, suaranya. Baik teman-teman semua, untuk malam ini kita sudahin sampai di sini. Terima kasih Mas Fajar atas ilmunya banyak. Nanti jangan lupa link-linknya di-sharing di grup Telegram. Dan bagi rekan-rekan yang merasa terbantu, bisa ada di sesi terakhir kita ini, di grup bisa kirim-kirim donasi. Nanti saya kirim linknya. Terima kasih Mas Fajar. Sangat membantu kami untuk aplikasi Android ini. Nanti kita sambung lagi di Zoom berikutnya. Terima kasih Mas Fajar. Ya, sama-sama.